Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali. Kita sama-sama membahas 7 sangkakala. Kiranya Tuhan Roh Kudus bersama kita, supaya kita dapat mengerti. Tanpa pengertian dari Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa membukakan firman Tuhan yang luar biasa ini. Karena hikmat Tuhanlah kita dapat mengerti. Ya, saudara-saudara, kita sama-sama belajar atau membahas firman Tuhan. Kita akan melihat, saudara, dari sangkakala pertama, ya. Sangkakala pertama kita lihat di Wahyu 8 ayat 6 dan ayat 7. Saya bacakan, saudara, ya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Inilah sangkakala yang pertama yang ditiupkan malaikat yang pertama. Ini semuanya sudah murka Tuhan. Kemarin meterai 1-4 itu pekerjaan antikris. Tapi ini sekarang Tuhan kita sendiri. Tuhan kita yang sudah menyatakan murkanya. Dari meterai 6, Tuhan kita juga sudah melaksanakan murkanya. Ini sangkakala pertama sampai sangkakala ke-7 itu murka Tuhan, saudara, ya. Nah, sangkakala pertama itu ditiup oleh malaikat itu, terjadilah, saudara, hujan es, api bercampur darah, ya. Terus lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Ini luar biasa, saudara. Di waktu meterai pertama ditiup, saudara, terjadilah hujan es dan hujan api bercampur darah. Itu dilemparkan ke muka bumi ini sehingga hangus semuanya. Rumput-rumput hijau hangus semuanya. Ini murka Tuhan luar biasa, saudara. Inilah sebabnya Tuhan kita memeteraikan hamba-hambanya yang 144.000 itu. Jadi waktu meterai ini sampai meterai ke-7, bahkan sampai cawan murka Tuhan yang 7, semua yang dimeteraikan Tuhan itu semua terpelihara. Itu semua tidak mengalami apapun yang ditumpahkan Tuhan, baik sangkakala yang ditiup, baik cawan murkat pun yang ditumpahkan. Semuanya hamba-hamba Tuhan yang dimeteraikan itu terpelihara. Itu makanya mereka dipelihara, saudara. Itu makanya mereka dimeteraikan, supaya terpelihara dari semua ini, murka-murka Tuhan ini. Ya, saudara. Nah, kita lihat lagi sangkakala yang kedua. Apa ini terjadi? Wahyu 8 ayat 8 sampai ayat 9. Ya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, sehingga sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ya, saudara, sangkakala yang kedua. Seperti gunung besar menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut itu, sehingga laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, saudara, ya. Ini sangkakala yang kedua.
sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat itu. Jadi semuanya sangkakala ini udah menjadi malapetaka untuk orang-orang yang masih tinggal di muka bumi ini. Dan juga malapetaka buat anti-kris dan bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau datang menyembah Tuhan. Ya saudara, ini semua murka-murka Tuhan menimpa orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat lagi di sangkakala yang ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya, sangkakala yang ketiga, saudara. Dan jatuhlah dari langit semua bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama binatang itu ialah Absinthus. Nama binatang itu adalah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya saudara ya, semuanya yang diperbuat Tuhan, murka Tuhan ini tidak ada lagi yang bisa menolong antara satu dengan yang lain. Semua memikirkan diri sendiri. Karena saat itu tidak ada lagi pertolongan dari siapapun. Di situ orang yang percaya kepada Tuhan membayar harga. Mereka akan menjadi martir, baru mereka selamat, saudara. Tapi kalau mereka lolos dari hukum Tuhan, lolos dari antikris, saudara, mereka selamat. Tapi sepertinya sulit untuk lolos di situ. Ya saudara-saudara ya, kita melihat nih sangkakala Tuhan yang luar biasa yang ditiup malaikat-malaikat itu. Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari sinar matahari tidak terang. Dan demikian juga malam hari ada kegelapan, saudara. Malam hari gelap, siang juga gelap. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga." Ya saudara ya, celakalah mereka. Ya memang tidak ada pertolongan lagi. Kecuali kita termasuk hamba Tuhan yang dimeteraikan. Orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini setelah pengangkatan itu, saudara, kalau tidak dimeteraikan oleh Tuhan, rasanya itu tidak mungkin. Dia satu, ia martir, selamat. Kalau dia masih selamat, lolos dari murka Tuhan, lolos dari ancaman-ancaman antikris, ia selamat. Itu firman Tuhan, saudara. Itu ya, sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kita sudah bahas. Saudara juga bisa baca firman Tuhan di Wahyu 8, ayat 1 sampai ayat ke-13. Hari yang akan datang, kita membahas lagi sangkakala yang kelima, keenam, ketujuh. Itu ditulis di Wahyu 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.